Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Alim Khairi selaku dosen pengampu mata kuliah fikih 2 dan semua teman-teman yang berbahagia. Kami di sini dari kelompok 2 yang beranggotakan Berlian Nur Fauziah dengan NIM 2020-1161, Farisya Nur Rahmah dengan NIM 2020-1172, dan saya sendiri Muhammad Ali Mashkur dengan NIM 2020-1180 akan menyampaikan materi mengenai sebab dan halangan mawaris. Baik, yang pertama mengenai sebab-sebab mawaris. Apa sih sebab-sebab adanya hak mawaris dalam akidah Islam? Yang pertama yakni mengenai perkawinan atau pernikahan. Pernikahan dengan menggunakan akad sah merupakan sebab untuk saling mewarisi antara suami dan istri. Meskipun keduanya belum sampai melakukan hubungan badan atau berkhalwat, barang siapa yang akad tanpa ada wali, maka ini adalah nikah yang batil atau tidak sah, karena tidak memenuhi salah satu dari rukun nikah. Begitu juga orang yang menikahi mahramnya dan orang yang menikahi perempuan lebih dari 4. Semua bentuk pernikahan ini tidak bisa menjadi sebab-sebab untuk bisa saling mewarisi antara suami dan istri. Masalah yang mungkin akan dijumpai dari sebab saling mewarisi karena pernikahan sah adalah talak atau perpisahan atau perceraian di antara mereka. Apakah memutuskan sebab mewaris atau tidak? Jelas iya. Dalam hal ini talak terbagi 2. Yang pertama talak rajai, yaitu suami menceraikan istrinya yang masih ada dalam masa iddah, baik 1 kali talak atau 2 kali, maka suami memiliki hak untuk kembali atau rujuk kepada istrinya apabila masih dalam masa iddah. Dalam masalah ini, para ulama bersepakat antara suami dan istri masih bisa tetap saling mewarisi selama dalam masa iddah. Yang kedua, talak bain, yaitu talak 3. Dalam hal ini, sepakat para ulama menjadi sebab untuk tidak saling mewarisi antara suami dan istri karena sudah memasuki talak yang ketiga. Baik diceraikan ketika suami dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit parah, namun bukan dengan tujuan untuk menghalangi istri mendapatkan warisan. Para imam mazhab memiliki pandangan masing-masing. Menjatuhkan talak bain untuk menghalangi istri untuk dapat warisan, ulama berpendapat, yakni imam mazhab yang bertabat. Yang pertama, menurut mazhab Syafi'i, bahwa istri tidak bisa mendapatkan warisan dari suami secara mutlak karena terputus hubungan pernikahan yang merupakan salah satu sebab untuk saling mewarisi. Itu menurut pandangan mazhab Imam Syafi'iyah ya teman-teman. Yang kedua, menurut Imam mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa istri tersebut mewarisi harta suaminya jika ketika suaminya meninggal iddahnya belum habis. Jika iddahnya sudah habis, maka tidak dapat mewarisi. Jadi yang dimaksudkan dari mazhab Hanafiyah ini teman-teman, jika seorang istrinya masa iddahnya belum habis, maka bisa mendapatkan hak warisan. Tapi ketika masa iddahnya sudah habis, maka hak warisan itu sudah tidak berlaku lagi untuknya. Kemudian pandangan menurut mazhab Imam Hanbali, beliau berpendapat bahwa istrinya tetap mendapatkan warisan dari suaminya meskipun sudah berakhir masa iddah, dengan catatan bahwa suami menceraikannya karena tidak ingin memberikan warisan untuknya. Istrinya belum menikah dengan lelaki lain dan merupakan orang yang berhak menerima waris pada waktu ditolak bain oleh suaminya. Jadi ini bertolak belakang dengan mazhab Imam Hanafiyah ya teman-teman. Kemudian pendapat dari mazhab Imam Maliki, ini yang terakhir teman-teman, berpendapat bahwa istri tetap mendapatkan warisan dari suaminya meskipun sudah berakhir masa iddah atau belum, istrinya sudah menikah lagi dengan istri lain, 1 orang atau lebih.
yaitu tadi sebab-sebab mawaris menurut perkawinan atau pernikahan. Yang kedua, sebab-sebab mawaris mengenai korobah atau kerabat. Hubungan kerabat atau disebut juga hubungan nasab, hubungan darah maksud teman-teman, yaitu setiap hubungan persaudaraan yang disebabkan kelahiran atau keturunan, turun-temurun yang dimaksudkan dalam ini, baik yang dekat maupun jauh. Hubungan nasab ini mencakup anak keturunan pewaris, baik laki-laki, perempuan yang sekandung, seayah atau seibu, paman pewaris, baik paman kandung atau seayah maupun anak laki-laki dari keduanya, serta memerdekakan budak laki-laki atau perempuan atau dengan sebab rahim. Itu menurut hubungan nasab darah. Jadi harus ada kaitan keturunan atau darah ya teman-teman. Sebab-sebab mawaris yang ketiga yakni al-wala atau memerdekakan hamba sahaya, bisa disebut dengan budak. Al-wala adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong-menolong. Untuk yang terakhir ini agak jarang dilakukan, jika malah tidak ada sama sekali. Adapun al-wala yang pertama disebut wala at-taqah atau usyubah syababiyah, dan yang kedua disebut dengan wala al-mu'alah, yaitu wala yang timbul akibat kesediaan seseorang untuk tolong-menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian perwakilan. Orang yang memerdekakan hamba sahaya, jika laki-laki disebut al-mu'ti, dan jika perempuan disebut al-mu'tiqah. Wali penolong disebut maula, dan orang-orang yang ditolong yang disebut dengan mawali. Adapun bagian yang memerdekakan hamba sahaya adalah 1/6 dari harta peninggalan. Jika kemudian ada pertanyaan apakah sekarang masih ada hamba sahaya, maka jawabannya bahwa hapusnya perbudakan merupakan salah satu keberhasilan misi Islam. Jadi sekarang perbudakan sudah tidak ada ya teman-teman. Ini berarti dijelaskan pada saat sebelum, maksudnya ketika masih zaman Rasulullah SAW ya teman-teman. Karena memang imbalan warisan kepada al-mu'ti dan al-mu'tiqah, salah satu tujuan adalah untuk memberikan motivasi kepada siapa saja yang mampu agar membantu dan mengembalikan hak-hak hamba sahaya menjadi orang yang merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farsya Nur Rahma. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit pembahasan tentang waris mewarisi. Salah satu halangan dari waris mewarisi yaitu berlainan agama. Para ahli fikih telah bersepakat bahwasanya berlainan agama antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan merupakan salah satu penghalang dari beberapa penghalang mewarisi. Berlainan agama terjadi antara Islam dengan yang selainnya atau terjadi antara satu agama dengan syariat yang berbeda. Agama ahli waris yang berlainan merupakan penghalang untuk mewarisi dalam hukum Islam. Dengan demikian orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang lain dan seorang muslim tidak bisa mewarisi harta orang kafir. Yang kedua, perbudakan. Perbudakan secara bahasa berarti menghambaan dan sesuatu yang lemah, sedangkan secara istilah perbudakan memiliki arti kelemahan yang bersifat hukum yang menguasai seseorang akibat kekufuran. Syar'i menghukum orang semacam ini dengan tidak menerima segala perbuatannya karena kekufurannya kepada Allah, bukan karena ketidakcakapannya dalam bertindak, seperti anak kecil atau orang yang dewasa dan orang gila. Pembahasan yang ketiga yaitu pembunuhan. Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa seseorang yang membunuh pewarisnya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. Dari hadis tersebut menegaskan bahwa pembunuhan menggugurkan hak kewarisan. Yang keempat, berlainan negara. Yang dimaksud dengan negara dalam hal ini ialah ibarat suatu
daerah yang ditempat tinggali oleh mawaris dan ahli waris, baik daerah itu berbentuk kesultanan, kerajaan, maupun republik. Yang terakhir yaitu murtad. Adapun yang dimaksud murtad ialah orang yang keluar dari agama Islam dan tidak dapat menerima harta pusaka dari keluarganya yang muslim, begitupun sebaliknya. Terima kasih. Baik, saya Berlianur Fauziah ingin melanjutkan presentasi dari Kak Farisya. Jadi, selain halangan mawaris yang dijelaskan oleh Kak Farisya tadi, halangan mawaris juga bisa disebabkan oleh hukum Islam, yaitu pertama, karena ahli waris tidak beragama Islam, seperti pada pasal 171 huruf C kompilasi hukum Islam. Kedua, terdapat putusan hakim yang berkuasa untuk menghukum ahli waris yang telah mempersalahkan untuk mencoba membunuh dan menganiaya pewaris. Terdapat pada pasal 173 huruf A kompilasi hukum Islam. Dan yang ketiga, terdapat putusan hakim yang berkuasa untuk menghukum ahli waris karena telah mempersalahkan, mencoba memfitnah dan memfitnah pewaris. Terdapat pada pasal 173 huruf B kompilasi hukum Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih karena kalian telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kalian semua. Dan apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf dan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.